Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah mabadah. Sahabat Arnus dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat, terima kasih yang masih setia nonton channel saya ya. Semoga kesetiaan kalian semuanya menjadikan saya lebih semangat di dalam mengulik dan mencari informasi yang kemudian kami sebarkan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya kalangan-kalangan NU akar rumput, agar tahu yang sebenarnya terjadi pada polemik di tubuh PBNU saat ini, agar tidak tersesat oleh doktrin-doktrin yang mereka kemas dalam jubah-jubah keagamaan. Satu video ini akan saya suguhkan kepada kalian semua, di mana Rois Am PBNU yaitu Mbah Yai Miftahul Akhyar yang beberapa waktu lalu saat di PBNU Jatim ya mengatakan tentang bahayanya muktamar luar biasa atau LMP, dan ucapan beliau yang menganggap bahwa Rois Am adalah makom Mahmud, makom terpuji lebih daripada presiden dan wakil presiden dan lain sebagainya. Akan tetapi semua pembicaraannya itu apakah kemudian menunjukkan atau menggambarkan betapa beliau itu adalah orang yang terpuji atau justru sebaliknya? Yuk kita simak semuanya, jangan di skip-skip hanya di Opini Arnews Media. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, silahkan skip aja. Di muktamar yang akan datang, yang nanti mungkin didahului oleh Munas dan Kombes, klausul MLB di ADART Nahdlatul Ulama, saya mohon ini bisa diperbaiki, bila perlu diganti dengan istilah-istilah yang lain, lafdhon wa maknan. Karena kata MLB memang bagus, itu akan mudah dan melahirkan, ya akan banyak melahirkan bugot-bugot organisasi, akan banyak melahirkan bugot-bugot organisasi. Itu yang disampaikan oleh beliau. Akan tetapi saat ini kita melihat siapa sebenarnya yang sedang menciptakan bugot, atau justru beliau sendirilah yang dimaksud bugot dalam kata-kata tersebut. Karena NU yang selama ini selalu tunduk dan patuh dengan hasil musyawarah para dewan mustasyar, para sesepuh, akan tetapi justru beliau mbalelo. Beliau mengambil keputusan sendiri, seakan-akan NU adalah milik daripada pengurus. NU adalah miliknya Suriah. NU bukan milik umat. Negara kita saja yang sebesar ini, istilahnya bukan MLB. Kalau kesalahannya itu dilakukan oleh presiden, ya diimpeach. Jadi presidennya yang diimpeach, bukan negaranya yang dibubarkan. Tapi kalau MLB ini institusinya yang dibubarkan. Nih yang ingin saya pahamkan ya, MLB itu bukan membubarkan institusinya, bukan membubarkan organisasinya, tidak. Akan tetapi membubarkan strukturnya yang dianggap kurang pas. Seperti contoh, ketika adanya polemik nasab, ya, kemudian ada seorang pimpinan organisasi besar umat Islam, ya, yang mana pengikut atau warganya sedang diacak-acak akidahnya oleh sebuah kelompok, kemudian pimpinan tertingginya justru diam saja, bahkan cenderung membela kelompok yang sedang mengacak-acak. Nah, ini pelanggaran. Makanya dulu pernah dikatakan, wah ini waktunya MLB ya, muktamar luar biasa pada waktu itu yang digagas oleh Gus Salam pada waktu itu kalau nggak salah ya. Nah, itu dianggap bahwa MLB ini akan merusak segalanya. Tidak, justru adanya MLB itu karena melihat adanya ketidakwarasan dalam kepemimpinan.
ketidakwarasan dalam pengelolaan sebuah organisasi. MLB justru bertujuannya untuk menyelamatkan organisasi. Lembaganya yang dibubarkan, dan tidak ada jaminan yang akan datang lebih baik, justru mungkin bisa lebih. Memang ketika sudah MLB tidak menjamin kemudian pengurus yang akan datang itu lebih baik, tapi minimal pengurus yang sudah nampak tidak baik minimal dipretel. Loh, gitu loh ya. Benalu-benalu yang ada di PBNU, benalu-benalu yang tumbuh subur di NU itu harus dipangkas semuanya. Gitu loh. Memang tidak menjamin kepengurusan yang baru itu akan lebih baik. Akan tetapi minimal ketika sudah tahu ada parasit, ketika sudah tahu ada benalu, maka itu yang harus dipangkas duluan. Benalunya dipangkas, buang. Nah, sekarang terbukti kan MLB saja dipermasalahkan, tapi kepengurusan dengan begitu congkaknya, dengan begitu sombongnya mempreteli orang-orang yang tidak disetujui. Bahkan ketum PBNU saja dimakzulkan oleh kelompok-kelompok atau orang-orang yang mengaku yang mempunyai NU. Suriah, NU milik Suriah, yang bukan Suriah jangan ngaku NU. Ini omongan model apa? Saya teringat kalau dalam pewayangan itu ada Durno, ya. Durno, ya. Durno itu Betoro, Durno itu ibarat kayak Brahmana, ya. Kayak ulama lah. Akan tetapi apa yang disampaikan dengan apa yang ada di hatinya tidak sama. Istilahnya kalau sekarang ya munaroh. Kalau anak-anak sekarang bilang itu munaroh itu. Ya. Jadi apa yang disampaikan lesannya itu tidak sama dengan apa yang ada dalam hatinya. Nah, ini terjadi pada kepemimpinan sebuah organisasi besar saat ini, di mana mulutnya yang seakan-akan memang secara istilahnya kalau retorika bahasanya bagus, akan tetapi hatinya tetap nggak bisa menahan keinginan untuk berkuasanya. Nah, itu nampak dari yang sekarang terjadi di polemik PBNU saat ini gitu loh ya, di mana kader-kader NU yang masih mendukung Gus Yahya, ya banyak sekali kader-kader NU yang masih mendukung Gus Yahya dari PC-PC, ya, kemudian dari PW-PW yang dalam hal bukan kok mendukung secara person, tidak. Mendukungnya Gus Yahya itu semacam ini, didukung karena beliau adalah mandataris muktamar. Jadi lengserkannya juga harus lewat muktamar. Mereka satu paket, antara Rois Am dan Ketum PBNU itu satu paket. Kalau mau diturunkan ya harus kedua-duanya juga lewat jalur muktamar, gitu loh. Bukan dipredeli oleh pengurus. Tidak ada, ya, tidak ada aturan semacam itu. Selama ini yang kita tahu di NU tidak ada aturan semacam itu. Kalau bisa diganti, mungkin Rois Am melakukan kesalahan yang berat, impeachment, diimpeach, dimakzulkan, gitu aja. Kalau saya melanggar pelanggaran-pelanggaran yang berat, sudah turunkan. Sebelum diturunkan saya sebetulnya sudah lama ingin turun. Percaya kalian, sebelum diturunkan saya sudah lama ingin turun, percaya? Percaya kalian? Omongan semacam itu kira-kira percaya nggak? Kalau saya 1000% saya nggak percaya. Jadi antara lisan dengan hati memang sudah berbeda. Ya, lisannya mengatakan saya itu nggak mencari jabatan, saya itu nggak mencari ini, itu saya yang pasrah kepada Allah dan lain sebagainya, lillahi ta'ala. Tiba-tiba saya itu nggak tahu kalau rezeki saya pasrahkan kepada Allah. Tiba-tiba dalam 1 tahun 2 tahun rumahnya bisa lantai 4, pakai lift dan lain sebagainya. Ini publik harus tahu lah, publik harus bisa melihat dengan kacamata yang sehat, dengan objektif. Jangan kemudian kita hanya sekedar tahu dari bahasanya saja, tapi dari gestur tubuhnya kita juga harus bisa membaca, dari hatinya bagaimana haliyahnya. Ya, antara haliyah dan makoliyahnya memang tidak sama. Makoliyahnya bisa, ya, dibumbui manis, wangi dan lain sebagainya bisa. Akan tetapi haliyah itu susah, ya. Paham ya dari sini ya, karakter itu susah untuk dirubah. Watak itu nggak bisa diobati. Kalau batuk, watak dan watuk beda. Kalau watak nggak bisa diobati, tapi kalau watuk bisa diobati. Dan ini adalah watak, karakter, sifat musabiat, sifat yang melekat gitu loh ya. Cuma apa? Janji mandat yang saya terima itu 5 tahun. Tidak
boleh saya di tengah jalan berhenti dengan alasan apapun kecuali ada udzur syar'i. Kalau udzur pilkada saja saya bukan udzur ini. Nah ini ya, kalau beliau bilang bahwa adanya mandat 5 tahun, jadi tidak boleh berhenti dengan alasan apapun. Tapi kenapa Kak sampean bisa memakzulkan orang lain? Hah? Kalian sama-sama diangkat dalam sebuah muktamar, hasil daripada muktamar. Kalian berdua adalah mandataris daripada muktamar. Kenapa di tengah jalan tidak mau berhenti tapi bisa memberhentikan orang lain? Hati-hati. Insya Allah nanti malam saya akan mengunggah, atau nanti sore lah ya, saya akan mengunggah apa yang disampaikan oleh beliau ini secara panjang tanpa saya sela-selai dengan komentar-komentar saya. Dan itu adalah penelitian banyak pihak yang kemudian mengerucut siapakah beliau, siapakah di balik ini semuanya. Insya Allah nanti sore akan saya unggah. Semoga video ini bermanfaat. Saya tidak mengajak kalian untuk sependapat dengan saya, ya. Tapi saya mengajak kalian untuk berpikir menggunakan akal logika kita, menggunakan objektivitas yang ada, ya. Jadi berpikir secara objektif, bukan secara subjektif. Semoga video ini bermanfaat. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.